Salam Bapak Ibu Saudara, salam sehat, salam semangat dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan tengah minggu. Malam ini tema yang dibicarakan yaitu panduan hidup. Pada Perang Dunia Kedua, Walter Semenov bertugas sebagai insinyur junior di kapal SS Alcon-Guide. Suatu hari kapal selam Jerman muncul dan menembak kapalnya dalam posisi kira-kira 483 km dari perairan Carolina Utara. Alcon-Guide terkena tembakan, terbakar, lalu tenggelam. Semenov dan kru-krunya menurunkan skoci dan dengan petunjuk kompas berlayar menuju jalur lalu lintas kapal. 3 hari kemudian, pesawat patroli melihat skoci dan kapal USS Bremer mengevaluasi mereka keesokan harinya. Berkat panduan kompas tersebut, Semenov dan 20 awak kapal selamat. Firman Tuhan merupakan panduan hidup kita. Hidup ini adalah suatu perjalanan yang ujungnya kekekalan. Kekekalan dalam penderitaan karena terpisah dengan Allah. Dan juga kekal dalam bersukacita bersamanya di dalam surga. Allah sebagai pencipta tidak menghendaki ciptaannya menjalani hidup ini sebagai seorang gelandangan yang berjalan tanpa arah atau tujuan. Namun Allah menghendaki kita memiliki kehidupan kekal yang sukacita. Pertanyaannya harus diajukan ialah, mengapa firman Tuhan disebut sebagai panduan kehidupan kita? Ada beberapa alasan kuat yang menegaskan bahwa firman Tuhan merupakan panduan kehidupan kita. Yaitu yang pertama, karena firman Tuhan memberi panduan yang tepat dan benar. Penulis kitab Mazmur dalam pimpinan Roh Kudus menulis, firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur 119 ayat 105, kita harus memilih dan menetapkan hati serta komitmen untuk membiarkan firman Allah yang membimbing dan menuntun jalan hidup kita. Memang banyak petunjuk yang diberikan oleh dunia ini kepada kita. Namun ingatlah bahwa manusia itu makhluk yang terbatas, sehingga kita juga harus memahami bahwa setiap petunjuk yang diberikan oleh manusia tidaklah sempurna. Itu sebabnya pemazmur menegaskan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan percemoohan. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka kita dapat mengatakan bahwa hanya firman Tuhanlah yang dapat memandu hidup kita secara tepat dan benar. Sedangkan panduan dan nasihat manusia tidak bisa diharapkan dalam hidup ini. Yang kedua, karena firman Tuhan pasti membawa kita kepada tujuan yang pasti. Tujuan hidup kita adalah Allah dan segala kehendaknya. Kitab Tawarin menegaskan, ya Tuhan Allah, Abraham, Ishak, dan Israel,
Bapak-bapak kami, peliharalah untuk selamanya kecenderungan hati umat-Mu, yang tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Tertulis dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 18. Artinya bahwa tujuan utama kita adalah fokus dan serius dalam mengiringi Tuhan. Dalam Lukas pasal 12 ayat 15 dikatakan tujuan hidup kita ialah meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Artinya tujuan orang percaya bukan berjuang untuk mendapatkan kekayaan duniawi, melainkan kekayaan surgawi yang bernilai kekal dan tidak fana itu. Dan seterusnya, yang ketiga, firman Tuhan dapat memperbaiki hidup kita. Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan firman Tuhan dapat memperbaiki hidup kita, menulis demikian: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Sesungguhnya kita dikandung dalam dosa, lahir dalam dosa, hidup dalam dosa, sehingga dengan secara total hidup kita rusak dan dikuasai dosa. Melalui firman Tuhan yang tertulis, hidup kita dibetulkan. Firman Tuhan mengoreksi dan memberitahu bahwa ada yang salah dengan hidup kita, sehingga kita harus bertobat. Firman Tuhan memperbaiki karakter kita yang diwariskan nenek moyang, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan oleh firman Tuhan, karakter kita menjadi baik dan menyenangkan Allah. Firman Tuhan memberi pelajaran berharga bagi kita, bagaimana seharusnya kita hidup, yaitu hidup dalam kebenaran, menyatakan kebenaran, dan berbuat kebenaran. Jadi berdasarkan pemaparan di atas, maka benarlah bahwa sesungguhnya firman Tuhan merupakan petunjuk dan panduan bagi hidup kita. Karena satu, memberi panduan yang tepat. Dua, firman Tuhan memberi kita pada tujuan yang pasti. Tiga, firman Tuhan dapat memperbaiki hidup dan menuntun kita hidup makin mengenal dengan juru selamat Tuhan Yesus kita, yang membawa kita memperoleh hidup kekal yang bahagia bersama Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, firman Tuhan sungguh-sungguh adalah panduan dalam hidup kita. Selalu baca firman Tuhan, yakini firman Tuhan, dan melakukan segala hal sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara dan saya akan memperoleh hidup kekal yang bahagia, yang sukacita bersama-sama Allah di surga. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk renungan yang singkat ini, mengajarkan kami bahwa panduan dalam hidup kami yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami biar kami boleh giat membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, sehingga kami boleh dipakai Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami boleh memperoleh
hidup kekal di dalam Tuhan yang selama-lamanya bersama Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, berkati apapun yang kami lakukan untuk memuliakan besarkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.